Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan penyebaran virus corona pertama di Indonesia dan terus bertambah dari hari ke hari. Hal ini menyebabkan kepanikan bagi masyarakat di negeri ini. Dimulai dari melonjaknya harga masker, hand sanitizer, hingga beragam kebutuhan pokok lainnya. Virus yang lebih sering disebut COVID-19 ini telah memasuki ke berbagai negara dan menjadi pandemi global. Menurut penelitian dari para ahli, virus ini menyebar lewat cairan tubuh manusia seperti lendir hidung dan juga air liur manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Permata TV dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Taufik Hidayat dalam obrolan kampus, obrolan hits zaman now. Saat ini pandemi virus corona atau COVID-19 yang pola persebarannya begitu cepat menimbulkan dampak yang begitu besar bagi kita. Tak terkecuali bagi mahasiswa yang harus terpaksa melaksanakan kuliah daring atau juga kuliah online. Nah, untuk membahas hal itu semua, saat ini saya sudah mengundang dua narasumber pada hari ini. Ada Kepala Program Studi Psikologi Islam IAIN Surakarta, Dr. Retno Pangastuti MPSI. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dan juga ada Seprodi Psikologi Islam IAIN Surakarta, Bapak Wahid Mustafa MPSI. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik hari ini. Sehat ya? Sehat. Ya. Untuk yang pertama saya akan ke Ibu Retno Pangastuti selaku Kaprodi Psikologi Islam IAIN Surakarta. Ya, akhir-akhir ini pemberitaan di media terkait dengan COVID-19 ini yang memang sangat masif seperti itu, yang kemudian menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat sehingga masyarakat ini merasa panik seperti itu. Lalu bagaimana kemudian kasus ini dapat kembali kondusif, berjalan seperti biasa begitu, agar masyarakat ini tidak begitu panik dalam terpengaruh oleh berita-berita yang disiarkan oleh media begitu Ibu. Oke, baik. Masifnya berita kemudian menimbulkan kepanikan ya. Saya mungkin akan mencoba menelaahnya dari perspektif teori psikologi, teori persepsi misalnya ya. Kita bisa melihat sebagaimana teman-teman mungkin juga pelajari bahwa satu perilaku itu akan muncul diawali dari adanya informasi yang dipersepsi. Nah, informasi ini kemudian diterima, diolah, kemudian dimaknai oleh individu. Sehingga kebayang ya kalau misalnya informasi yang sering kali diterima itu adalah informasi yang melulu soal COVID, dan informasi itu juga tidak selalu sifatnya positif begitu ya. Belum tentu juga benar gitu, artinya bisa jadi itu informasi yang hoax misalnya. Nah, itu tentu akan menimbulkan akan dimaknai tersendiri begitu ya oleh individu. Yang pertama, sesuatu yang negatif akan kemudian dimaknai negatif pula sehingga memunculkan perilaku yang negatif gitu. Contohnya itu misalkan kita bisa bayangkan teman-teman, informasi COVID-19 itu sama seperti kalau kita analogikan itu kita dibombardir oleh senjata gitu ya, peluru gitu ya. So what will we do kalau misalnya kita dibombardir dengan senjata yang akan membuat imunitas kita malah menjadi menurun gitu. Jadi kalau saran saya yang pertama adalah ketika kita tahu bahwa informasi itu diawali dulu dengan berita-berita yang diterima, maka kita bisa memilih dan memilah informasi yang ada. Ya, jadi memilih dan memilah itu penting sekali. Informasi itu kita pilih mana yang sifatnya baik, positif begitu ya, kemudian valid, benar, sumbernya juga terpercaya. Gitu dulu ya, sehingga ketika misalnya kita sudah memastikan bahwa informasi itu valid dan positif, maka kemudian yang muncul adalah persepsi juga yang bisa menguatkan kita. Persepsi yang mengarahkan kita pada perilaku yang sewajarnya begitu. Karena persepsi ini kemudian akan mengiring ke beberapa perilaku ya, sehingga penting sekali untuk kita kemudian mengarahkan juga positive feeling dalam diri kita untuk kemudian bisa membatasi juga perilaku-perilaku mana yang perlu dan tidak perlu ya. Misalnya contohnya panic buying gitu ya, beli hand sanitizer, kemudian masker diborong, vitamin C begitu, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk
masyarakat lain membelinya juga gitu. Nah ini menurut saya sudah tidak sehat seperti ini. Sebetulnya wajar ketika reaksi yang muncul adalah reaksi kecemasan gitu, kemudian reaksi mungkin ya kecemasan ya, tapi dalam skala yang ringan. Untuk apa? Untuk memunculkan awareness kita, kewaspadaan kita bahwa ada sesuatu yang harus kita waspadai dan harus ada pola hidup yang harus berubah gitu. Tapi yang menjadi tidak wajar ketika itu munculnya kepanikan dan stres yang berlebih itu. Gitu. Lalu bagaimana pengaruh yang begitu besar terhadap menurunnya imunitas dari masyarakat itu sendiri, Pak? Oke, baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Retno tadi adalah dari teori persepsi yang memang mengatakan bahwa awal mulanya adalah dari persepsi. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Nah, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca itu dalam konteks biopsikologi itu kita olah di dalam otak kita. Kemudian dia akan juga berpengaruh kepada bagaimana otak itu memerintahkan tubuh kita untuk bekerja, termasuk hormon-hormon yang berkaitan dengan imunitas, yang berkaitan dengan antibodi kita. Kita bisa lihat bagaimana persepsi itu kemudian diterjemahkan. Misalnya ketika kita takut terhadap virus corona, maka dalam teori yang lama, teori yang tradisional seperti itu dikatakan bahwa ketika kita mempersepsi sesuatu yang menakutkan, maka dia akan menyebabkan kita takut. Perasaan kita ada feeling. Kemudian perasaan itulah kemudian yang menyebabkan psikologis kita kemudian bereaksi seperti itu. Itu teori yang lama. Ada beberapa teori yang lain kemudian yang kita bisa gambarkan. Saya sudah menggambarkan di sini misalnya. Misalnya di sini kita bisa melihat bahwa ada kaitan antara bagaimana emosi, kemudian bagaimana antara pikiran kita, kemudian bagaimana perilaku, dan juga bagaimana perasaan itu kemudian akan mempengaruhi bagaimana kita selanjutnya berperilaku. Ya, yang saya jelaskan tadi di depan tadi adalah yang pertama ini, bagaimana ketika pikiran kita, bagaimana ketika persepsi kita itu kemudian mempengaruhi perasaan kita, feeling kita, rasa takut kita. Kita mempersepsi virus corona, kemudian kita takut, kemudian mempersepsi secara psikologis. Ada reaksi psikologis dalam tubuh kita. Ini adalah pendapat yang tradisional, pendapat yang mungkin dulu pernah dicetuskan, pernah disimpulkan oleh ilmuwan kita. Lalu muncul pendapat yang lain. Ada 3 model di sini. Yang kedua adalah persepsi itu kemudian mempengaruhi psikologi seseorang. Ya, psikologi seseorang dipengaruhi oleh persepsi yang sudah dia lakukan, kemudian memunculkan rasa takut. Ini pendapat yang dicetuskan oleh James Lange. Ya, jadi pendapat yang kedua oleh James Lange. Pendapat yang ketiga itu yang dicetuskan oleh Cannon-Burt. Ya, oleh Cannon-Burt, dia mengatakan bahwa ternyata persepsi kita itu bisa mempengaruhi psikologis dan juga bisa mempengaruhi perasaan kita, bisa mempengaruhi emosi kita. Jadi dari mempersepsi itu bisa mempengaruhi perilaku kita, bisa mempengaruhi emosi kita, tapi juga bisa mempengaruhi psikologis kita. Nah, yang terakhir ini adalah model modern. Ya, bagaimana pandangan di psikologi modern memandang itu, bahwa yang pertama, ketiga-tiganya saling berpengaruh. Antara persepsi itu bisa langsung mempengaruhi psikologis kita. Demikian juga psikologis bisa mempengaruhi persepsi kita. Kemudian persepsi bisa mempengaruhi bagaimana emosi kita. Demikian juga emosi yang saat ini terjadi bisa mempengaruhi bagaimana kondisi persepsi kita terhadap COVID-19 misalnya. Ataupun misalnya ketakutan kita terhadap COVID-19 juga akan mempengaruhi bagaimana psikologis kita. Demikian juga kondisi psikologis kita itu juga akan mengaruhi bagaimana emosi kita terhadap COVID-19. Saya mendapatkan kabar, saya membaca di dalam panduan penata laksanaan COVID-19 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Afiliasi Pertama yang ada di Xinjiang di Cina sana. Dia dikatakan di sana bahwa 48% orang yang telah positif positif corona itu ketika masuk rumah sakit dia sudah mengalami gangguan psikologis. Di antaranya adalah stres. Mereka sudah mengalami. Jadi pertama kali mereka
masuk ke rumah sakit itu mereka sudah mengalami stres. Nah, lalu yang jadi pertanyaan bagaimana imunitas ini kemudian menurun? Tadi dari skema yang saya jelaskan tadi itu bisa kita lihat bagaimana antara persepsi apa yang kita pikirkan, pikiran, kemudian perasaan atau emosi, feeling kita, kemudian yang ketiga adalah perilaku kita, kemudian itu akan mempengaruhi bagaimana kita bereaksi, termasuk hormon-hormon kita, kemudian hormon-hormon yang berkaitan dengan imunitas itu menjadi tidak berfungsi dengan baik. Nah, stres sendiri ada berbagai macam. Apa sih itu stres? Yang pertama, stres itu adalah kalau kita bahasakan sederhana adalah tekanan. Yang kita pahami selama ini stres itu lebih cenderung sesuatu yang negatif, padahal tidak seterusnya stres itu negatif. Ada 3 jenis stres. Yang pertama eustress, yang kedua distress, yang ketiga adalah eustress. Dan yang disampaikan Bu Retno tadi adalah distress. Itu stres yang membawa menekan pada diri kita sehingga menyebabkan sesuatu yang sifatnya maladaptif. Nah, lalu bagaimana nanti copingnya bagaimana? Untuk bisa melakukan stres kita perlu melakukan adjustment atau yang namanya penyesuaian diri. Nah, termasuk yang dialami oleh adik-adik kita, teman-teman kita yang ada di kampus, ini mereka sedang mengalami proses yang namanya adjustment atau penyesuaian. Bagaimana ketika terjadi perubahan yang besar, ketika yang tadinya kuliahnya offline gitu ya di kelas, ya ada teman-temannya banyak di sampingnya, kemudian harus online gitu ya, di kamar sendirian gitu ya. Nah, ini butuh yang namanya adjustment, yang namanya penyesuaian diri. Ada 3 aspek yang dalam penyesuaian diri, diantaranya menurut Advater ada 3. Yang pertama adalah kita sendiri, yang kedua adalah orang lain, orang di sekitar kita, dan yang ketiga adalah perubahan. Nah, disinilah perubahan itu terus ada di dalam proses penyesuaian itu. Jadi jangan takut ketika kita harus kuliah online, mungkin ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Ini bagian dari proses adjustment. Kita bisa melakukan coping. 3 hal yang bisa kita lakukan. Coping, kita bisa memilih. Yang pertama appraisal coping focus. Yang kedua adalah problem focus coping. Dan yang ketiga adalah emotional focus coping. Problem appraisal focus coping adalah kita menilai bagaimana seharusnya kita melakukan sesuatu. Misalnya kita dengan mencari informasi. Tentunya sekarang media sosial tempat kita mengupdate informasi sangat banyak sekali. Tentu kita harus mencari dari sumber yang terpercaya. Yang kedua adalah problem focus coping. Ya, masalahnya apa? Lalu kita harus menyelesaikan masalah itu. Kalau misalnya kita sudah terlalu lama membaca gadget, kemudian kita pusing misalnya seperti itu, ya problemnya adalah berarti kita pusing. Lalu apa? Mungkin kita kurang minum, maka kita minum seperti itu. Yang ketiga adalah emotional focus coping. Yang dalam hal ini adalah proses penyesuaian yang dilakukan dengan kita mengelola emosi kita. Ya, bagaimana cara mengelola emosi kita? Misalnya seperti yang dilakukan ketika karantina, biasanya orang-orang yang kita lihat ya kemarin misalnya dulu ada yang dikarantina di Natuna misalnya seperti itu kan dianjurkan untuk berolahraga dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu bagian cara yang dilakukan untuk mengelola emosi. Ya, dengan praktis itu, dengan olahraga, maka tubuh kita akan bisa stabil, akan bisa berada dalam kondisi seimbang sehingga emosi kita juga berada dalam kondisi yang baik. Saya pikir itu bagaimana imunitas itu kemudian berkaitan dengan apa yang dipersepsi ya Bu, kemudian imunitas berkaitan dengan apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan. Lalu bagaimana kemudian dengan masyarakat yang memang tidak mampu menjangkau terkait dengan teknologi yang ada? Contoh saja di perkampungan yang begitu kecil, yang memang susah dengan jaringan teknologi begitu, yang memang sangat mudah terpengaruh oleh persepsi-persepsi dari masyarakat yang memang ketika dia berbicara A, kemudian mereka langsung panik begitu. Bagaimana kemudian tanggapan Ibu atau Bapak terkait hal itu? Iya, silakan. Baik, sebetulnya ketika kita memilih dan memilah informasi, itu penting sekali menghadirkan person-person atau orang-orang yang memang berkompeten ya untuk memberikan informasi yang benar, terutama benar dulu, valid, benar, dan positif begitu. Jadi kalau selama ini apa sih yang kita terima gitu? Yang kita terima itu COVID-19 ini sepertinya pembunuh nomor 1 begitu ya. Kemudian ketika kita terpapar virus COVID-19, maka kemudian
tidak ada pilihan lain selain harus ke rumah sakit, dan kemudian jatuh sakit, lalu umurnya tidak panjang misalnya begitu. Nah, informasi-informasi ini perlu tersampaikan secara benar dan jelas ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. The problem is Indonesia ini kan banyak sekali masyarakatnya, jumlah penduduknya ini sampai 200 juta lebih ya, jadi luar biasa. Kemudian juga tersebar begitu di seluruh kepulauan di Indonesia. Maka ini menjadi tantangan tersendiri memang bagi pemerintah kita. Sepertinya perlu peran serta dari semua lini masyarakat, termasuk juga mahasiswa menurut saya. Sehingga ketika kalian misalnya stay di rumah, ya, kemudian punya kesempatan untuk menginformasikan yang benar gitu kepada masyarakat, silakan sampaikan apa yang selama ini informasi yang benar, valid dan tidak hoax itu ikut kalian sampaikan juga ke masyarakat. Tentu saja dengan cara yang juga bijaksana, karena sekarang perlu mempertimbangkan social distancing gitu ya. Jadi bukan kemudian mengumpulkan dalam satu forum begitu banyak kemudian disampaikan itu enggak, tetapi mungkin bisa lewat obrolan santai yang berjarak dengan tetangga misalnya begitu. Kemudian juga bisa juga melalui person-person yang bertanggung jawab, misalnya Pak RT atau mungkin bidan desa atau penyuluh begitu ya di situ. Maka sekarang yang saya lihat adalah gerakannya itu juga gerakan relawan ya, mahasiswa gitu, dibutuhkan juga relawan mahasiswa atau juga dari masyarakat umum. Untuk apa? Untuk memberikan informasi yang tepat, informasi yang benar, informasi yang positif begitu, bahwa COVID-19 ini ternyata bisa dihambat penyebarannya kan. Kemudian juga yang terpapar juga bisa disembuhkan. Kemudian bisa diantisipasi lewat apa? Lewat imunitas tubuh kita begitu. Nah, hal-hal seperti itulah, hal-hal yang bersifat positif itu juga yang perlu sekali diedukasi ke masyarakat, sehingga masyarakat ini bisa bersikap lebih tenang, lebih wise, lebih bijaksana begitu, sehingga kita tidak sampai memunculkan ke panic buying, kemudian kecemasan, ke stres, ke demo besar-besaran dan seterusnya. Itu mungkin dari sana. Itu bisa diambil. Oke. Ini bisa ditambahkan. Baik. Jadi memang pada taraf tertentu kecemasan itu perlu. Ya, coba kalau misalnya ada COVID misalnya kemudian tidak cemas, maka orang-orang akan kemudian berbondong-bondong tetap keluar rumah misalnya, akan jalan-jalan kemana-mana kan gitu. Padahal sebenarnya itu juga berbahaya. Maka yang perlu adalah kecemasan yang memang pada taraf yang bisa dikontrol. Kemudian yang kedua adalah perlu adanya awareness dari masyarakat. Ya, awareness perlu dimunculkan dari apa? Dari kemudian pengetahuan, pemahaman, kesadaran diri misalnya. Itu perlu ditumbuhkan misalnya melalui apa? Tadi yang disampaikan misalnya melalui RT dan sebagainya. Sekarang RT juga sudah punya grup WA kan gitu. Nah, lewat grup WA itu kita bisa mengkampanyekan. Selain barangkali ada sebagian yang mungkin mengkampanyekan anti hoax dan sebagainya, kita bisa mengkampanyekan sesuatu yang sifatnya sederhana seperti itu. Misalnya itu ya, jadi bisa kita memprediksi itu ya dengan appraisal focus coping tadi misalnya, dengan literasi, artinya mengedukasi masyarakat untuk melek literasi ya, artinya mana yang memang informasi ini benar, mana yang informasi ini salah, kita sekarang bisa cross check melalui internet kan itu. Oh, ternyata ini masuk dalam daftar hoax ya, berarti informasi ini perlu kita singkirkan seperti itu ya. Dan yang informasi yang bagus itu perlu kita perbanyak. Nah, dan peran teman-teman ketika misalnya dalam proses perkuliahan, ketika nggak ada kuliah misalnya seperti itu, teman-teman bisa mengedukasi minimal dari keluarga sendiri misalnya. Nah, saya juga menulis di websitenya PI misalnya, nanti bisa dicek bagaimana tips untuk orang tua, bagaimana ketika mendampingi anak-anak yang ada di rumah misalnya seperti itu. Misalnya bagaimana anak-anak itu tetap bisa menyaring informasi yang dia lihat tentang COVID-19, jadi anak-anak juga tidak merasa takut, tetapi dia paham. Ya, takut itu bukan menakut-nakuti ya, misalnya nanti kamu dimakan COVID atau bagaimana, bukan, tetapi ketakutan itu harus dengan pemahaman juga kan gitu. Anak paham, jadi ada kesadaran yang tumbuh seperti itu. Oh, berarti saya harus di rumah nih, saya nggak perlu keluar-keluar begitu. Jadi harus
ditumbuhkan dari diri masing-masing.